Selamat pagi anak-anak. Ya, kita bertemu lagi ya. Kita bersyukur hari ini kita bisa datang memuji Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mau menyatakan rasa syukur kita sebab kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hati kita terus dipenuhi dengan kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus yang terus mengubah hidup kita, sehingga kita semakin lebih baik dan mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hari ini Lause ingin mengajak kita bersama-sama kita terlebih dahulu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, yang memimpin setiap kami, baik kami yang ada di rumah masing-masing, dan juga untuk Lause kami juga yang memimpin ibadah ini. Sehingga setiap kami Tuhan benar-benar Tuhan yang berkuasa menolong, yang memperbaharuinya. Terpuji namamu Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lause ingin mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Ya, karena hari ini kita mau bernyanyi Yesus Cinta Semua Anak, itu menyatakan bahwa Yesus itu tidak membeda-bedakan antara kamu dan saya, antara orang yang berbeda suku bangsa, orang yang berbeda warna kulit, rambut, dan sebagainya. Semuanya, siapa saja, Tuhan cinta dan sayang. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, maka dia Tuhan mau selamatkan. Nah, nanti kita akan dengarkan ceritanya ya. Oke, kita mau menyanyikan lagu ini dulu ya. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam dan putih, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam dan putih, Yesus cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Cinta Tuhan, anak di dunia. Ya, anak-anak, itulah ya. Memang benar, lagu ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua, tidak membeda-bedakan. Kamu misalnya orangnya pintar, lalu Tuhan kasihi. Lalu orang yang tidak pintar, Tuhan tidak kasihi. Bukan begitu, tapi Tuhan mengasihi semuanya. Namun demikian pun kita juga mau supaya belajar, ya, tetap belajar bagaimana kita mau menjadi anak yang pintar, ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah, ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Cornelius dan Petrus. Ya, Cornelius dan Petrus. Ada apa di balik cerita Cornelius dan Petrus ini? Ya, mari kita sama-sama belajar ya. Mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik supaya kita bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Adik-adik, satu kali ya, kita tahu bahwa ada seorang perwira ya, itu di Kaisarea, itu bernama Cornelius ya. Cornelius ini adalah orang Romawi ya, orang Romawi. Jadi orang Romawi ini biasanya adalah seorang yang menyembah berhala. Ya kan? Orang Romawi itu orang-orang yang menyembah berhala. Namun berbeda dengan Cornelius. Cornelius ini adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia satu kali melihat orang-orang Yahudi yang kehidupannya berbeda. Ya, berbeda dibanding dengan orang-orang biasanya. Orang-orang Yahudi ini mereka tidak menyembah berhala. Mereka tidak menyembah dewa-dewa lain. Tetapi mereka memiliki Tuhan yang hidup. Sehingga mengubah diri mereka, mengubah hidup mereka. Sehingga seketika si Cornelius melihat hal tersebut, dia ingin tahu. Dia meneliti, dia coba mempelajari. Ternyata dia melihat memang setelah dia pelajari, ternyata memang kehidupan orang Yahudi itu adalah sesuatu yang berbeda, yang dia rasa lebih dia dapatkan. Satu kali dia memang merasakan bahwa kehidupan orang-orang Yahudi itu tidak sama ya. Jadi dia mau belajar, dan satu kali dia memang akhirnya semakin mengerti, pelan-pelan semakin mengerti bahwa orang yang tidak menyembah kepada dewa itu, yang datang kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Dan perilaku Cornelius di sini, walaupun memang orang Yahudi ini adalah bangsa jajahan daripada orang Romawi, namun si Cornelius sebagai seorang perwira yang menguasai di situ ya, yang menguasai tempat itu, dia tidak berperilaku sewenang-wenang atau sembarangan, atau dia tidak jahat terhadap orang Yahudi, tetapi bahkan sebaliknya, dia melakukan banyak kebaikan kepada orang Yahudi. Dia suka berbuat baik, menolong, ya kan, melakukan banyak hal yang bisa membantu orang-orang Yahudi yang lemah, yang miskin, orang yang butuh pertolongan, begitu ya. Sehingga memang si Cornelius ini dikenal sebagai seorang yang soleh, ya. Soleh itu artinya orang yang melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, begitu ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita lihat di sini Cornelius juga seorang yang dia taat ya, seorang yang taat. Lalu satu kali
si Cornelius ini dia ada satu orang malaikat yang datang kepada dia, yang berbicara kepada dia. Apa kata malaikat itu? Malaikat itu bilang, "Hai Cornelius, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mendengar kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan kepada bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu apa yang sudah kamu lakukan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin supaya kamu mengundang. Ya, ada seorang yang bernama Simon Petrus di kota Yope. Dia sedang menginap kepada salah seorang penyamak kulit bernama Simon di rumahnya dekat pantai. Nah, kamu datang ke sana, kamu utus orang ke sana, ya kan? Kamu utus orang ke sana, jumpai dia dan jemput supaya dia datang ke rumahmu. Lalu pada saat itu memang pertama-tama si Cornelius memang masih kebingungan, belum tahu apa maksudnya, gak mengerti gitu ya. Jadi malaikat itu juga menyampaikan, minta dia supaya menyampaikan kepada kamu tentang Tuhan Yesus, supaya kalian memahami akan kebenaran firman Tuhan kepada keluargamu dan kamu sendiri. Ya, sebab itu akhirnya si Cornelius memanggil satu orang tentara dan 2 orang pembantunya yang menemani untuk pergi ke kota Yope menjumpai si Rasul Petrus, ya kan? Di tempat lain di kota Yope, si Petrus pada saat itu sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Iya, tentunya pada Tuhan Yesus kan? Iya. Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus, dan pada saat itu memang dia sedang dalam keadaan lapar, ya kan? Kemudian di bawah itu ada ibu-ibu yang sedang memasak untuk menyiapkan makanan, ya kan? Sedangkan si Petrus di atas loteng sedang berdoa. Dan satu kali si Petrus mendapatkan penglihatan dan malaikat berkata kepada Rasul Petrus, ya. Lalu dikatakan bahwa Petrus, nanti ada seorang tentara bersama dengan 2 orang pembantunya yang datang menjumpai kamu, kamu sambut dia, ya, kamu terima dia, lalu kamu ikut dia ke rumah salah seorang perwira yang bernama Cornelius. Dan aku minta supaya kamu memberitakan kabar baik kepada dia. Sebab itu akhirnya si Petrus pertama-tama juga sama yang dialami Cornelius, bingung apa maksudnya. Itu ya, belum paham. Tetapi apa yang ada di dalam hati si Petrus, tetap dia akan mengikuti perintah malaikat itu yang diperintahkan Tuhan, supaya dia mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan mau. Tidak lama kemudian ketika si Petrus masih sedang berdoa, tiba-tiba tentara bersama dengan 2 orang pembantu itu sudah hampir tiba di depan pintu, lalu mengotok, tok 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 depan pintu. Sedangkan si Petrus masih di loteng. Yang membukakan pintu siapa? Iya, itu orang yang di bawah, yaitu adalah Simon, ya, Simon. Lalu ada apa? Ditanya Simon kepada tentara itu. Kami mau mencari bernama Bapak Simon Petrus. Apakah ada di sini? Oh, ada. Lalu Simon Petrus dari atas, dia turun ke bawah dan dia melihat sama seperti apa yang disampaikan malaikat itu. Lalu diundang supaya masuk ke dalam, dan mereka bilang supaya mereka bisa membawa Rasul Petrus pergi. Tetapi mereka makan dulu karena
pada saat itu si Petrus lagi sedang lapar. Setelah itu mereka makan, selesai makan mereka berangkat. Nah, setelah berangkat mereka sampai di rumah Kornelius. Ya, sampai di rumah Kornelius. Setelah di rumah Kornelius, ya kan? Si Kornelius pada saat itu langsung datang berlutut di hadapan Rasul Petrus. Lalu Rasul Petrus dengan cepat dia mengangkat siapa? Iya, Kornelius. Diangkatnya, lalu dikatakan bahwa jangan kau bersujud di depanku. Aku orang biasa, sama seperti ini. Jangan bersujud. Ya, kita. Coba katakan dulu, apa maksudmu mengundangku kemari? Supaya aku tahu. Oh, begitu, kata Kornelius. Lalu Kornelius bilang, oh, malaikat datang kepada saya menyampaikan, ya, dalam cahaya yang berkilauan, bersinar, ya kan, datang kepada saya dan menyampaikan kabar supaya saya mengundang Bapak datang kemari. Dan di sini sudah lengkap berkumpul keluarga saya dan teman-teman saya di sini untuk mendengarkan firman Tuhan dari Bapak, supaya Bapak menyampaikannya, supaya kami paham, ya. Selama ini kami tidak tahu, ya, Tuhan Yesus itu siapa sih? Lalu supaya kami juga mengerti, supaya kami semakin mengenal dan kami bisa percaya, begitu. Oh begitu, kalau begitu baiklah, kata Rasul Petrus, ya. Lalu Rasul Petrus menyampaikan kepada siapa? Kepada orang banyak yang berkumpul di rumah itu, ya. Keluarganya Kornelius bersama dengan teman-temannya cukup banyak. Lalu disampaikan, diberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyelamat yang ajaib. Dia adalah Allah yang turun ke dunia, ya, untuk, ya, melakukan perintah Bapa, yaitu menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, ya kan, memerintah alam, ya kan, melakukan mujizat-mujizat banyak. Lalu dia juga walaupun sudah melakukan banyak kebaikan, namun banyak orang juga yang membenci dia. Lalu Tuhan Yesus disalibkan, mati, ya, untuk menebus dosa manusia. Tidak sampai di situ. Tuhan Yesus pada hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, lalu dia naik ke surga, ya kan, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, supaya setiap orang percaya itu bisa memiliki tempat bersama-sama di surga. Itulah Tuhan Yesus itu adalah penyelamat kita, juru selamat. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan selamat, memperoleh hidup kekal bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Demikianlah Rasul Petrus memberitahukan firman Tuhan itu kepada keluarga Kornelius. Lalu keluarga Kornelius menjadi percaya. Jadi pada saat Rasul Petrus memberitahukan kabar baik ini kepada keluarga Rasul Petrus, keluarga Kornelius dan keluarganya semuanya tiba-tiba dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus. Tiba-tiba dari langit atas turun ke bawah, lalu memenuhi rumah itu dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, sehingga akhirnya mereka menjadi percaya, satu keluarga beserta dengan teman-teman Kornelius. Luar biasa, ya. Pada saat itu juga mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka, dan mereka bersukacita, senang, mereka merasa gembira,
Mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah hidup di dalam diri mereka. Sehingga mereka merasakan sebuah kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Lalu pada saat Petrus mau kembali ke kota Yope, tetapi Cornelius mengatakan supaya jangan dulu, tinggallah beberapa hari lagi, supaya Bapak bisa memberitakan kepada kami tentang firman Tuhan lebih banyak lagi, supaya kami semakin lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi akhirnya kita melihat Rasul Petrus mengajar mereka, sehingga mereka setiap kali mendengarkan firman Tuhan, mereka semakin bertumbuh dan semakin percaya, dan mereka bersukacita, tambah sukacitanya, luar biasa. Inilah adik-adik, ketika itu Rasul Petrus menyampaikan bahwa dulu saya tidak tahu bahwa firman Tuhan berlaku bagi orang Yahudi saja. Tapi sekarang saya menjadi lebih yakin bahwa firman Tuhan itu berlaku bagi siapa saja yang percaya, bagi siapa saja yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu milik semua orang, semua suku bangsa, siapa saja yang mau percaya. Tidak dibedakan putih, tidak dibedakan kuning, hitam, ya kan? Atau warna apapun itu, Tuhan tetap sayang kepada semua manusia. Asalkan manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita semua adalah makhluk yang berdosa. Namun Tuhan mengasihi kita, mau supaya kita bertobat, mau supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita, sayang sama kita, sudah begitu memberikan kepada kita sukacita melalui firman Tuhan yang sudah mengubah hidup kita. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita belajar bahwa sukacita itu tidak bisa diperoleh dengan sembarangan. Sukacita hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya. Oke, adik-adik, Bapak mau langsung mau ajak kita bernyanyi, ya, sebuah lagu yang menyatakan sukacita bertemu Yesus ini, ya. Jadi kita mau belajar bagaimana sukacita bertemu Yesus. Ya. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku, dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku, ku puji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, haleluya, ku angkat tangan puji Dia, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku, ku puji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku, ku puji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya tangan puji Dia, haleluya, ku angkat tangan puji Dia, haleluya.
senangnya. Ya, adik-adik ya, inilah lagu yang bisa mengajak kepada kita, kemudian firman Tuhan yang sudah menegur hati kita dan juga mengubah hati kita. Biar kita belajar terus ya, bahwa Tuhan Yesus itu sayang pada semua suku bangsa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah mengajar kami, memberitahukan kepada kami, kasih Yesus itu indah. Tuhan Yesus mengasihi setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi semua suku bangsa tanpa terkecuali. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas kasih setia-Mu yang senantiasa memberikan tahukan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang berdosa dan kami memerlukan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, nanti Bapak akan tampilkan di slide ya. Di slide aja ya, nanti kita lihat ya. Untuk pertanyaan kuisnya. Oke, silakan dijawab ya. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye. Dadah.